شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Farada siyama tazkiyatan lin nafsi wa tadhiran lil arwahi wa taqwiyatan lil akhlaqi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam adalah sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana di dalam firman-Nya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah alaihi wassalam adalah utusan dan nabi yang Allah utus dalam rangka untuk menerangkan agama yang mulia ini. Sungguh bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang begitu banyaknya, yang sekiranya kita berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan sanggup. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung jumlahnya, karena sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafaru. Jika kamu berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, dan sesungguhnya manusia itu benar-benar amatlah zalim dan amat mengingkari. Ya, itulah kita manusia. Kita begitu zalim dan begitu suka ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah begitu baiknya. Allah begitu rahim, begitu penyayang kepada kita. Ya, dan Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun. Dan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya, namun kita nggak akan mampu. Namun kita seringkali lupa dan lalai akan segala bentuk kenikmatan ini. Dan di antara nikmat yang besar yang seringkali kita lupakan adalah nikmatul hidayah, nikmat petunjuk, nikmat taufik, nikmat iman, nikmat Islam. Yang mana kita tahu bahwasanya tidak semua orang Allah karuniakan dengan nikmat ini, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya orang-orang yang khusus saja yang Allah kehendaki, yang Allah karuniakan dengan nikmat ini. Berbeda halnya dengan nikmat fisik, dengan nikmat harta. Ya, orang-orang kafir itu juga Allah berikan dengan nikmat ini, nikmat fisik, nikmat harta. Tapi mereka tidak diberikan dengan nikmat Islam, nikmat iman. Islam adalah nikmat yang besar. Dia bagaikan cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Dan Islam adalah way of life. Dia adalah pedoman hidup manusia yang dapat menghantarkan manusia menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, maka apakah orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh celakalah, kecelakaan yang besar bagi mereka yang telah mengeras atau membatu hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Allah. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita bisa memeluk nikmat ini, nikmatul Islam. Tinggal kewajiban kita berikutnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga, memelihara nikmat ini dengan cara mensyukurinya, dengan cara kita mengakuinya dengan hati kita, dan kita mensyukurinya dengan lisan kita, dan kita menjaganya dengan anggota tubuh kita. Di antaranya dengan mempelajari Islam dengan benar dan mengamalkannya. Kemudian berusaha untuk mendakwahkannya kepada orang-orang lain, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itulah yang paling utama untuk kita ajarkan, ya. Dan kemudian kita bersabar di dalam mengerjakannya. Ikhwatal kiram, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya. Di antara nikmat yang juga Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat berupa adawat li ta'allum, instrumen untuk belajar. Padahal sebelumnya kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu, atau dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Kita dalam kondisi yang tidak tahu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl 78, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, dalam keadaan kalian bodoh, nggak ngerti tentang sesuatu apapun. Namun Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan pemahaman agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah adawat, instrumen yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita manusia, yang mana dengannya kita dapat memperoleh ilmu. Dan ilmu yang paling utama adalah kita bisa mengenal Allah Rabb kita. Kita bisa mengenal Allah pencipta kita, sehingga kita bisa bersyukur kepadanya dan kita bisa beribadah hanya kepadanya. Namun ternyata banyak manusia yang lalai dan tidak mau bersyukur, bahkan tidak mengenali Rabbnya. Dia tidak tahu bahwasanya instrumen ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa mengenal penciptanya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, ya, sebagai pengingat bagi kita betapa banyak di antara kita yang lupa untuk bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 78, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun." Dan dialah Allah yang telah menjadikan, ya, bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun amatlah sedikit dari kalian yang mau bersyukur. Juga demikian dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin." Dialah Allah yang membuat segala sesuatu yang Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan itu dari tanah, yaitu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah. Itulah aslun ba'id, asal penciptaan yang jauh. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat ke-8, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah menjadikan keturunan dari bapak kita Nabiullah Adam itu dari saripati air yang hina. Ya, yaitu kita. Inilah aslun qarib, asal penciptaan yang dekat. Kemudian di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun." Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Namun alangkah sedikitnya, ya, kalian mau bersyukur kepada Allah. Allah juga melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, dan instrumen atau adawat yang Allah karuniakan ini akan Allah minta pertanggungjawabannya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya nanti pendengaran kita, penglihatan kita, dan pemahaman kita atau akal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berikan kepada mereka kecerdasan. Ya,
Allah mungkin berikan kepada mereka kepintaran. Tapi kecerdasan dan kepintaran yang mereka miliki, apabila mereka dengan kecerdasan dan kepintaran itu tidak mengenal penciptanya, maka itu semua sejatinya adalah kebodohan dan kejahilan. Dan sejatinya mereka lebih hina daripada hewan. Mereka lebih hina daripada hewan ternak. Ya, meskipun mereka kelihatan sukses di dunia, mereka kelihatan cerdas, pintar, menguasai teknologi, sains, bahkan harta, dan memiliki kuasa, namun sejatinya mereka lebih hina daripada hewan ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mau mempergunakan instrumen yang Allah karuniakan ini sebagaimana mestinya. Hadiri Allah Subhanahu wa taala telah terangkan, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam isinya kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak mau dipergunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, enggak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak dipergunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak, bal hum adall. Namun mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Jadi inilah gambaran mereka orang-orang kafir, ya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang kondisi mereka orang-orang kafir. Yang mana ironinya kebanyakan kita kaum muslimin malah takjub dengan mereka. Padahal Allah gambarkan mereka, meskipun mereka tampak sukses di dunia, mereka memiliki kecerdasan, menguasai teknologi dan semisalnya, tapi sejatinya mereka lebih hina daripada hewan. Allah ingatkan kembali. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Ya, ataukah apakah kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar dan memahami? Inhum illa kal an'am. Ya, mereka itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seperti hewan ternak. Bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya daripada hewan ternak tersebut. Ya, wal iyadzu billah. Alhamdulillah walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari keburukan dan kesesatan ini. Dan ini tentunya nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita. Karena di antara manusia-manusia yang ada, Allah berikan kita hidayah, taufik, bimbingan, yang mana hendaknya kita selalu berusaha untuk menjaga, mensyukuri nikmat ini. Dan kita juga banyak berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang hendaknya kita ucapkan adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang beliau ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, setiap selepas salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadahku hanya kepadamu. Karena kita tahu tidak ada yang bisa membantu kita, menolong kita agar kita bisa selalu bersyukur, agar kita selalu bisa berzikir, agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada al-quwah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan nikmat itu ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman, yaitu adalah kecintaan kepada bulan Ramadan, kecintaan kepada bulan yang mulia. Ya, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di mana ketika bulan ini datang, Nabi pun bersukacita, Nabi pun bergembira, dan Nabi pun ketika bulan ini hendak datang, beliau memberikan bisyarah, beliau membagikan berita gembira kepada sahabat-sahabat beliau, ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan, ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, iftaradallahu alaikum siyamahu,
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian Nabi terangkan tentang keistimewaan atau keutamaannya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka di bulan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup, ya. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan pun dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan ini ada satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalang dari kebaikannya maka sungguh ia telah terhalang darinya. Dan alangkah indahnya apa yang diutarakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa kaifa la yubasyarul mu'minu bifathi abwabil jinan, bagaimana bisa tidak gembira orang-orang mukmin manakala diberikan berita gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga. Wa kaifa la yubasyaru al-mudhnibu bi ghalqi abwabin niran, bagaimana orang-orang yang berdosa mereka tidak berbahagia. Bagaimana tidak berbahagia orang-orang yang melakukan dosa dengan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa kaifa la yubasyarul aqilu bi waqtin yughallu fihi syaitan, bagaimana pula orang-orang berakal itu tidak berbahagia di waktu di mana syaitan-syaitan saat itu sedang dibelenggu. Wa min aina yushbihu hadha zamanu zaman, ya, dan di sisi manakah ada suatu waktu, ada suatu zaman yang menyamai atau menyerupai dengan waktu ini, yaitu waktu Ramadan. Dan masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, bahkan Allah pun memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan pula ya ke dalam hati anak-anak berkaitan dengan istimewanya bulan yang istimewa ini. Ya, meskipun mereka taruhlah belum mengerti tentang siam, tentang puasa, tentang qiyam, tentang salat malam, belum mengerti tentang thawab balasan, belum mengerti tentang ganjaran, tapi bulan Ramadan bulan istimewa. Ketika mereka melihat orang tuanya, ketika mereka melihat orang-orang beriman berbahagia ketika bulan ini datang, mereka senantiasa menanti-nanti, ya, maka mereka pun juga akan mendapatkan, ya, nuansa, dan juga mereka akan turut merasakan betapa istimewanya bulan ini. Nah, oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwasanya bulan Ramadan ini sejatinya adalah, ya, bulan litamrin wa tarbiyah, bulan untuk melatih diri dan untuk mendidik diri. Dan siapa yang lulus dari bulan ini, maka diharapkan dia akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena itulah bulan ini adalah bulan perjuangan. Bulan ini adalah bulan ujian. Bulan ini adalah bulan perlombaan. Ya, dan siapa yang berhasil lulus darinya, maka dia akan mendapatkan predikat ketakwaan. Dan bulan ini bulan yang penuh rahmah, maghfirah, barakah, ya. Dan Nabi mengingatkan kepada segenap umatnya, Raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, ya, sungguh merugi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan pun berlalu sementara dia dalam keadaan tidak terampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, oleh karena itu ada sebagian salaf yang sampai mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwah. Siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tentunya selain bulan Ramadan akan sulit lagi untuk diampuni dosa-dosanya. Rugi dan alangkah ruginya. Nah, oleh karena itu sejatinya, ya, jamaah sekalian dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa yang hendaknya kita tidak biarkan berlalu begitu saja. Dan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dan bulan pendidikan khususnya untuk diri kita. Ya, sebelum kita mendidik yang lainnya. Dan seorang muslim yang cerdas, ketika dia, ya, telah melalui atau melewati bulan Ramadan ini, maka diharapkan dia menjadi muslim yang lebih baik lagi. Dan kita pun diperintahkan untuk memperhatikan diri kita terlebih dahulu, untuk melatih diri kita, untuk mendidik diri kita sebelum selainnya. Karena
sosok yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ketika Allah memerintahkan untuk menjaga, memelihara dan melindungi dari neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jadi yang diperintahkan pertama kali adalah dirimu, diri kita. Oleh karena itu, Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membacakan ayat ini, beliau berkata, ya alimu anfusakum wa ahlikum al-khairah. Ya ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan. Yang pertama kali, ya, yang harus kita ajarkan dengan kebaikan, artinya kita harus memiliki ilmu adalah diri kita. Ya, adalah diri kita sendiri. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 105. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah dirimu, jagalah dirimu pertama kali. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan nih, berkaitan dengan hak diri kita dan juga kewajiban terhadap diri kita, contoh misalnya dalam hal kebaikan, ketika kita diajarkan adab atau etika berdoa, maka di antara etika berdoa yang diajarkan adalah ketika kita meminta sesuatu kebaikan. Entah itu rahmat, kasih sayang, entah itu maghfirah, ampunan, atau yang lainnya. Maka sebelum kita pinta untuk orang lain, meskipun itu orang yang paling dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, orang tua kita, tetap jangan pernah melupakan doa itu untuk diri kita pertama kali. Dan ini diajarkan di dalam sejumlah doa-doa di dalam Al-Quran yang dilontarkan oleh orang-orang saleh, para nabi dan para rasul. Misalnya dalam surat Al-Hasyr misalnya, ya, kita membaca doa, Rabbana ya ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, kita diajarkan dari doa ini, kita minta maghfirah, ampunan. Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni kami, ampuni dari kami dulu. Kemudian wali ikhwanina, baru kemudian ya ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya, dan janganlah engkau membiarkan hasad atau kedengkian di dalam diri kami terhadap orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Juga dalam surat Nuh misalnya, ya, kita juga diajarkan untuk mengucapkan atau membaca doa, Rabbighfirli wali walidayya, wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabarah. Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Ini kita memohon maghfirah kepada Allah. Wali walidayya, baru kemudian ampuni kedua orang tua. Karena kita juga butuh ampunan dari Allah. Orang tua kita butuh ampunan, tapi kita pun juga butuh ampunan. Karenanya ketika kita mendoakan ampunan untuk orang yang kita sayangi, jangan lupakan ya untuk diri kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Baru kemudian wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Kemudian wali man dakhala baitiya mu'minan, ampunilah pula orang-orang yang beriman yang memasuki rumahku. Walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Wala tazidil zalimina illa tabarah, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu, ya, kecuali engkau tambahkan kebinasaan bagi mereka. Ya. Juga contoh yang lain nih, misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa nih, meminta agar Allah mengkaruniakan kepada beliau anak-anak yang menegakkan salat. Ya, apa doa beliau? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat dan anak keturunanku. Jadi aku dulu. Jadikan aku orang-orang yang menegakkan salat ya Allah. Agar aku bisa menjadi teladan. Agar aku bisa menjadi contoh. Nah, inilah pentingnya kita ketika berbicara tentang pendidikan. Sebelum mendidik yang lain, maka pendidikan untuk diri kita itulah yang pertama kali. Ya. Dan di bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat penting untuk melakukan pendidikan, ya, terutama pendidikan untuk diri kita. Banyak sekali ya di bulan Ramadan dan ketika kita berpuasa atau beribadah di dalam bulan ini, banyak sekali momen-momen pendidikan yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya nih, yang pertama,
di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa dan beribadah, khususnya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan ini, kita belajar tentang ikhlas dan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Kita ini bisa ambil nih ternyata dari konsep metode Luqman alaihissalam ketika mendidik anaknya, tauhid, muraqabatullah, ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian sabar. Itu bagian dari pendidikan. Kita pun mendidik diri kita di bulan Ramadan untuk lebih belajar tentang keikhlasan dan muraqabatullah. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah tersembunyi. Saat misalnya Anda sedang di rumah seorang diri, ya sementara di kulkas Anda atau di tempat makan atau di meja makan Anda ada makanan, ada ayam panggang, ada kambing guling, ada makanan-makanan yang nikmat. Gak ada orang di sekeliling Anda. Tapi Anda tidak mau memakannya. Kenapa? Karena Anda tahu bahwasanya Allah melihat Anda. Dan saat itu Anda sedang berpuasa. Dan ketika Anda berpuasa, Anda hendak mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah, mengharap wajahnya Allah. Anda tidak berpuasa untuk dipuji manusia. Manusia nggak tahu kita berpuasa atau tidak. Karena ini ibadah yang tersembunyi. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan kita berpuasa itu semakin melatih tentang keikhlasan kita. Dan melatih kita senantiasa ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga di bulan Ramadan kita juga bisa mendidik diri kita atau melatih diri kita untuk beramal hendaknya dengan ilmu. Karena kita tahu bahwasanya amalan kita apabila tidak diiringi dengan ilmu, maka amal kita itu akan sia-sia, tidak berguna. Bukankah Nabi alaihissalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi pernah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan enggak ada keterangannya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, ketika kita beramal tanpa ilmu, maka percuma ya amal kita. Sehingga ketika kita mengisi di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal saleh, maka harus berangkat di atas dasar ilmu agar itu semua tidak sia-sia. Kemudian juga di bulan Ramadan kita melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa haya atau malu kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok puasa dikatakan bisa mendidik rasa malu? Karena rasa malu itu sejatinya merupakan buah dari keikhlasan dan muraqabatullah. Sebagaimana kita tahu ya, puasa itu kan ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Rabbnya. Ya. Dan seseorang ketika dia berpuasa, imanan wahtisaban, berangkat dari keimanan kepada Allah dan kemudian mengharapkan balasan dari Allah, maka dia senantiasa merasa berada di bawah muraqabatullah. Dia merasa berada di bawah ya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang dia berada di bawah pengawasan Allah, dia akan merasa malu kepada Allah apabila dia melakukan hal-hal yang dapat mencederai puasanya atau ibadahnya atau amalnya. Atau dia merasa malu apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, puasa Ramadan itu merupakan ibadah yang dapat melatih diri kita untuk memelihara dan menjaga rasa malu kita di hadapan Allah. Dan apabila seseorang dia malu kepada Allah, niscaya dia juga akan mudah untuk malu kepada orang lain ketika dia melakukan keburukan. Meskipun kenyataannya ternyata banyak manusia malu kepada makhluk, dia malu, tidak mau menampakkan keburukan dan kemaksiatan, tapi banyak yang tidak malu kepada Allah. Ketika mereka bersendiri, tidak ada mata-mata manusia yang melihat, mereka lupa Allah Maha melihat. Mereka pun melakukan kemaksiatan. Bulan Ramadan melatih dan mengajarkan kita tentang ini. Karena kita sadar nih, ketika kita berpuasa, Nabi kita pernah mengingatkan, ya, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi yang dia peroleh dari puasanya itu cuman lapar dan dahaga. Ya, cuman rasa lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa. Ya. Dan juga dengan kita berpuasa, kita belajar nih. Malu kita di hadapan Allah ketika kita berbuat buruk, fahisha, atau kita berkata dusta. Ya, karena kita ingat sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu."
Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah nggak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Dia tahu nih, puasa yang dia lakukan bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi dia ingin mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan dia juga tahu nih, bahwasanya apabila dia melanggar itu semua akan hilang pahala dari amal-amalnya dia. Nah, oleh karena itu puasa dapat menumbuhkan rasa malu. Demikian pula seseorang akan merasa malu kepada Allah manakala dia mengisi puasanya dengan perkataan yang laghun, yang sia-sia, atau rafath, perkataan yang jorok, yang vulgar. Ya. Dan dia ingat sabda Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, asyamu minal akli wasyarabi. Ya. Yang namanya puasa itu bukan hanya menahan dari makan dan minum. Innamas syamu minal laghwi warafathi. Karena sesungguhnya puasa itu juga menahan diri dari al-laghwi, ya, yaitu perkataan yang sia-sia, warafas, dan perkataan yang jorok atau vulgar. Ya, fa in sabaka ahadun aw jahula alaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Jadi apabila ada seseorang yang mencela kamu atau berbuat usil atau dia membuli kamu, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ini juga melatih kesabaran dirinya. Bagaimana dia berusaha untuk meregulasi emosinya. Juga dengan puasa kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa menumbuhkan khasyah, khauf, rasa takut kita kepada Allah. Karena puasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut apabila amalan kita sia-sia, takut apabila amalan kita tidak diterima oleh Allah, takut apabila Allah tidak ridho dengan kita, takut apabila Allah murka dengan kita, takut apabila Allah tidak mengampuni kita, takut apabila ketika kita melewati bulan Ramadan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Ya, itulah di antara salah satu tarbiyah pendidikan untuk diri kita. Ya, di dalam sebuah hadis, sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bahwasanya ketika aku, yaitu Rasulullah, sedang tidur, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang mendatangiku. Kemudian keduanya itu mengangkat kedua lenganku, kemudian membawa aku ke sebuah gunung yang terjal. Dan kemudian keduanya berkata kepadaku, naiklah wahai Muhammad. Aku pun menjawab, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Kemudian keduanya mengatakan, kami akan mudahkan untukmu. Maka aku pun naik, yaitu Nabi naik. Ketika aku berada di tengah gunung itu, tiba-tiba aku mendengarkan suara-suara yang keras, yang melengking, yang membuat pilu. Maka aku bertanya, suara apa itu? Maka dua orang tadi menjawab, itu adalah teriakan para penduduk neraka. Kemudian aku dibawa. Tiba-tiba aku melihat ada sekelompok orang yang digantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di bagian atas, dan ujung-ujung mulut mereka robek, mengalirkan darah. Aku pun bertanya, siapa mereka itu? Maka dijawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka, ya, yang sudah membatalkan puasa sebelum halal. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ancaman dari Nabi yang mulia alaihi wasallam bagi mereka yang mereka membatalkan puasanya atau tidak berpuasa. Kita takut nih apabila kita tinggalkan puasa dengan sengaja, Allah murka. Ya. Dan juga apabila kita tinggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur, Allah nggak akan terima puasa kita setahun penuh ketika kita hendak mengqadha'nya atau menggantinya, sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu, ya, lahu falan yuqbala minhu ad-dahra kullahu. Siapa yang berbuka sehari dari puasa Ramadan bukan dengan alasan rukhsah atau keringanan yang Allah berikan keringanan itu kepadanya, maka tidak akan diterimanya walaupun dia berpuasa setahun penuh, yang tidak akan diterima. Waliyadzubillah. Nah, jadi jamaah sekalian, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sebenarnya value atau nilai-nilai yang bisa kita lakukan untuk melatih diri kita, untuk mendidik diri kita. Di antaranya nggak kalah penting adalah melatih untuk bersabar. Karena ya, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah menjadikan itu agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa,
Ya, juga di antaranya agar kita bisa melatih diri kita untuk lebih bersabar. Ya. Jadi di dalam berpuasa kita bukan cuma sabar menahan lapar, menahan haus, sabar menanti waktu berbuka, ya. Karena kita tahu tadi ya, nggak sedikit orang berpuasa, dia cuman dapat lapar dan haus. Ya, sementara sejatinya dia tidak sabar di dalam melaksanakan puasanya. Dia nggak sabar untuk memalingkan wajahnya dari kemaksiatan. Dia nggak sabar untuk mengarahkan matanya untuk membaca mushaf Al-Quran. Ya, nah, padahal yang namanya ibadah puasa itu mengumpulkan 3 bentuk kesabaran. Ya, pertama sabar di dalam menaati Allah. Ya, karena ketika kita berpuasa, kita sedang melakukan amal ketaatan kepada Allah, dan kita pun juga dituntunkan untuk mengisi puasa kita dengan amal-amal ketaatan. Ya. Dan kita di situ diuji kesabarannya. Apakah kita mau bersabar untuk menahan lapar dan minum karena Allah? Kita bersabar untuk menahan lisan kita dari berkata kotor, berkata dusta. Ya. Dan juga apakah kita mau bersabar untuk membaca Al-Quran, ya, untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Karena apa? Karena ketika seseorang dia berpuasa, dia bukan hanya diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum, padahal makan dan minum asalnya halal. Kemudian menjadi dilarang ketika berpuasa. Lantas bagaimana ketika seseorang dia mampu bersabar menahan sesuatu yang halal, maka diharapkan dia lebih mampu lagi bersabar ketika dia dihadapkan dengan perkara-perkara yang haram. Yang halal saja dia sabar untuk menahan dirinya, maka tentunya yang haram diharapkan dia lebih mampu lagi. Karenanya ketika berpuasa, seseorang dilatih kesabarannya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi ujian-ujian Allah, di dalam menghadapi musibah-musibah. Lapar itu ujian, haus juga ujian, lemes juga ujian. Ya, dan ini semua adalah ya latihan ujian kesabaran bagi kita. Ya. Nah, jadi hendaknya kita berusaha untuk terus melatih diri kita bersabar di dalam menghadapi semua ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Dan ingat, kita hanya diberikan 2 pilihan kesabaran. Sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di dunia manfaatnya luar biasa. Tapi sabar di neraka udah nggak ada lagi manfaatnya. Orang yang tidak mau sabar di dunia untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat, maka ya dia mengharapkan bisa bersabar di neraka. Tapi ternyata kesabaran itu sudah nggak ada lagi manfaatnya, nggak berguna. Allah sudah menerangkan tentang kondisi mereka. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam neraka. Ya, mau kamu bersabar atau nggak bersabar, sama saja bagimu. Kamu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ya, surat At-Tur ayat ke-16. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita berbicara tentang pendidikan atau tarbiyah, maka tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa, pendidikan diri, ya, itu adalah suatu hal yang dapat kita ambil, dapat kita raih, ya, dapat kita lakukan, ya, sehingga jiwa kita akan semakin terlatih, diri kita akan semakin baik insyaallah. Dan dengan kita mau terus melakukan hal ini, mudah-mudahan kita akan lulus, ya, di bulan Ramadan ini, di bulan ujian ini, bulan kompetisi ini, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insyaallah manakala kita mampu untuk lebih melatih dan mendidik diri kita, maka kita akan lebih diberikan kemudahan oleh Allah insyaallah manakala kita hendak mendidik orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, atau keluarga-keluarga kita. Ya, tentunya semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua dan dapat menjadi
ilmu yang bermanfaat yang dapat memotivasi kita untuk semakin fokus di dalam memperhatikan diri kita, melatih dan mendidik diri kita, terutama di bulan Ramadan yang kehadirannya adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان Seseorang untuk berusaha الذي untuk menafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quran Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan